Apa kabar anak-anak? Hari ini Bu Mini akan melanjutkan materi matriks dari pertemuan sebelumnya. Nah, di sini Bu Mini mengulang dulu standar kompetensinya. Jadi di sini kita menggunakan konsep matriks, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya ada 3. Yang pertama, menggunakan sifat-sifat dan operasi matrik untuk menunjukkan bahwa suatu matrik persegi merupakan inverse dari matrik persegi lain. Kemudian menentukan determinan dan inverse matrik 2 kali 2. Selanjutnya, menggunakan determinan dan inverse dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, matriks sendiri adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Contohnya, matriks A 17, 13, 15, 16, 15, 1. Matriks A dikatakan berordo berukuran 2 kali 3 karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, notasi penulisannya adalah A2 kali 3. Selanjutnya, banyak elemen dalam matriks A ditentukan oleh 2 kali 3 itu tadi. Hasilnya adalah 6. Jadi di sini banyaknya elemen ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari 17, 13, 15, 16, 15, dan 1. Nah, materi lanjutannya adalah transpose matrik. Transpose dari matrik A berordo M kali N adalah sebuah matrik A. Transpose boleh dengan tanda petik 1, boleh pakai T kecil ataupun T besar. Nah, berordo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Baris pertama matrik A ditulis menjadi kolom pertama dalam matrik A. Transpose. Kemudian baris kedua matrik A ditulis menjadi kolom kedua dalam matrik A transpose. Baris ketiga matrik A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matrik A transpose. Demikian seterusnya. Matrik ke M, matrik A ditulis menjadi kolom ke M dalam matriks A transpose. Jadi di sini notasinya bisa A aksen ataupun A transpose T kecil ataupun putaran A. Jadi tergantung buku masing-masing berbeda-beda, tidak masalah. Nah, contohnya, jika matrik P 2, 3, 4, maka transpose dari P adalah P aksen atau P transpose. Jadi baris dirubah menjadi kolom 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, jika matrik A 2 min 1 35 min 1 1 72 37 60 52 04, maka transpose dari matrik A adalah, jadi barisan 2 min 1 35 dirubah menjadi kolom 2 min 1 35 dan seterusnya. Jadi baris dirubah menjadi kolom sehingga matriks transpose A adalah berikut ini. Selanjutnya matriks simetris. Misalkan matrik A adalah matrik persegi berordo n, matrik A disebut matrik simetris atau matrik setangkup jika dan hanya jika elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Bisa ditulis sebagai berikut. AIC sama dengan AJI. Dengan I tidak boleh sama dengan J. Nah, selanjutnya adalah kesamaan dua matrik. Di sini matrik A dan matrik B dikatakan sama jika A sama dengan B. Jika dan hanya jika. Yang pertama, ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Yang kedua, semua elemen yang seletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Nah, contohnya seperti ini.
matrik A sama dengan matrik C. Jadi di sini baris pertama juga elemennya seletak. 1 seletak dengan 1, 3 seletak dengan 3, min 4 seletak dengan min 4, 5 seletak dengan 5. Selanjutnya penjumlahan dua matrik. Misalkan A dan B adalah matrik-matrik berurdu M kali N dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ. Jika matrik C adalah jumlah matrik A dengan matrik B atau C sama dengan A plus B, maka matrik C juga berurdu M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ untuk semua I dan J. Contohnya, matrik A 10, 4, 5, 8. Matrik B 2, 1, 3, min 6. Kita jumlahkan. 10 ditambah 2, 4 tambah 3, 5 tambah 1, 8 ditambah min 6. Hasil penjumlahan matrik A tambah B adalah 12, 7, 6, 2. Simpel bukan? Dan mudah. Intinya adalah ketelitian. Nah, sifat-sifat penjumlahan matrik sekarang. Misalkan A, B, C, dan O adalah matrik-matrik yang berordo sama. Maka dalam penjumlahan matrik adalah sebagai berikut. Yang pertama bersifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua bersifat asosiatif. Kurung buka A plus B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B tambah C kurung tutup. Yang ketiga terdapat sebuah matrik identitas, yaitu matrik O yang bersifat A plus O sama dengan O plus A. Hasilnya adalah A itu sendiri. Yang keempat, semua matrik A mempunyai lawan atau negatif A yang bersifat A ditambah negatif A sama dengan 0. Matrik negatif A disebut inverse, aditif, atau inverse penjumlahan bagi matrik A. Nah, selanjutnya adalah pengurangan dua matrik. Misalkan A dan B adalah matrik-matrik yang berurdu M kali N, pengurangan matrik A dengan matrik B didefinisi sebagai jumlah antara matrik A dengan lawan dari matrik B. Ditulis A min B sama dengan A ditambah kurung buka min B kurung tutup. Atau misalkan A dan B adalah matrik-matrik yang berurdu M kali N dan masing-masing mempunyai elemen-elemen AIJ dan BIJ. Jika matrik C adalah hasil pengurangan matrik A dengan matrik B atau C sama dengan A kurangi B, maka matrik C berurdu M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ dikurangi BIJ. Perhatikan contoh berikut. Jika matrik C 3 min 5 4 2 dan D sama dengan 1 6 min 10 7, maka pengurangan matrik C kurangi matrik D adalah 3 dikurangi 1, kemudian min 5 dikurangi min 10, yang bawah 4 dikurangi 6, selanjutnya 2 kurang 7, sehingga hasilnya adalah 2, 5, min 2, dan min 5. Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Jangan lupa terus semangat dan berusaha, serta jangan menyerah, banyak mengerjakan latihan soal. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang, selamat belajar.